Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kamera on. Untuk di video kali ini aku pengen banget kita bahas dan sharing mengenai ananiyah. Tuh. Pasti udah pada tahu nggak sih yang namanya ananiyah? Kalau dalam istilah agama Islam, ananiyah ini merupakan salah satu akhlak yang tidak baik atau non terpuji kayak gitu kan. Bahasa pasarannya itu ananiyah itu istilahnya jadi ego atau sifat egois kayak gitu. Nah, jadi kita bakal sharing dan bahas seputar sifat ananiyah yang ada dalam diri manusia. Sorry. Kalau kita lihat dari asal katanya ananiyah berasal dari kata ana, yang berarti saya. Nah, bahasa Arabnya saya adalah ana saya. Oke. Nah, jadi ananiyah ini kan berasal dari kata saya, yang berarti aku, atau kalau istilah pasarannya tadi keakuan atau egois kayak gitu. Nah, jadi kenapa sifat keakuan ini muncul? Kenapa sifat egois ini muncul? Yang biasanya ini sifatnya muncul terhadap sesama manusia kayak gitu. Kalau dia egois sama Allah, nggak mungkin. Atau bisa jadi cuman tanpa disadari ia memiliki rasa ego terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat ego ya. So, amin amin Allahumma amin. 2000 years later. Nah, jadi kenapa sifat ego ini bisa muncul dalam diri manusia atau dalam diri seseorang? Karena ia merasa bahwa urusan dia itu lebih penting daripada orang lain, sehingga dia meremehkan orang lain, meremehkan ya termasuk urusannya, kepentingannya, atau bahkan hartanya, karena dia merasa kaya, meremehkan orang miskin karena dia merasa cantik atau sok cantik atau sok ganteng, sok tampan, merasa dirinya paling tampan sehingga meremehkan orang yang jelek. Padahal itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cantik, ganteng, jelek sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meremehkan orang yang jelek, maaf ya merasa. Pow. Kalau dia meremehkan orang yang lebih buruk atau dia merasa lebih baik dari orang lain, berarti dia meremehkan ciptaan Allah. Misalnya aja nih ya, ini contohnya. 2000 years later. Misalnya kamu cantik, nah kamu merasa diri kamu cantik, nah pasti orang lain pasti bilangnya, ih sok cantik. Nggak apa-apa, masih mending karena memang kamu cantik. Yang parahnya itu dia jelek tapi merasa sok cantik. Nah itu yang tidak boleh. Tapi dua-duanya juga tidak boleh sih sebenarnya. Meskipun dia cantik atau jelek, tapi tetap tidak boleh merasa paling cantik atau paling indah dan paling imut dan sebagainya kayak gitu. Karena di atas langit masih ada langit kayak gitu. Ada orang yang cantik bahkan lebih cantik lagi. Begitu juga kalau kita di sekolahan, ada orang yang pintar, pasti bakal ada orang yang lebih pintar lagi. Ada orang yang rajin, ada orang yang lebih rajin lagi. Maka kita tidak boleh merasa diri kita yang paling hebat, yang paling kuat, paling semangat. Kalau semangat harus selalu. Pokoknya itu yang sifatnya merasa keakuan, merasa istilahnya apa ya kalau dipakai itu? Istilah yang dipakai itu ini ya, dia ingin merasa yang paling menang kayak gitu. Salah. Dia ingin merasa dirinya yang selalu menang kayak gitu. Misalnya ia bisa melancarkan misi dia untuk bisa menang. Dia melakukan segala cara dengan menjatuhkan orang lain, meremehkan orang lain. Nah itu kan tidak boleh ya. Bahkan dalam Islam kita diajarkan, dalam Al-Quran juga sudah diajarkan kepada kita bahwa kita harus menghormati sesama saudara, menghormati orang lain, bahkan orang yang lebih tua harus dihormati kayak gitu. Nah apalagi sama teman-teman sendiri, ya kan, bukan berarti sama orang yang lebih tua aja yang kita hormati, bahkan sama teman sendiri kita juga harus saling menghormati. Jadi sobat Jaya, semoga kita dijauhkan sifat-sifat seperti itu.
Jangan pernah ada sedikit pun rasa bahwa kita tuh paling pinter dari teman kita atau lebih pinter dari orang lain, karena Allah itu yang menciptakan, jadi kadarnya itu juga Allah yang sudah menetapkan pada setiap orang. Jadi kalau kamu menghina atau meremehkan orang lain, berarti kamu sama dengan menghina Allah, karena itu ciptaan Allah juga kayak gitu. Di sini kita harus belajar ya kan, meskipun sifat ego itu memang sudah ada sejak lahir dalam diri manusia, bahkan telah mendarah daging. Nah, ini kan namanya sifat atau perilaku, bisa kita ubah pelan-pelan. Nah, caranya gimana? Yang pertama dengan cara kita ya tidak menyendiri, karena kalau semakin kita menyendiri itu bisa jadi kita berpikir aku nggak butuh siapa-siapa gitu kan. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang introvert gitu ya, atau yang tertutup, suka menyendiri. Yolah, bergaul sama orang lain kayak gitu. Paling tidak kamu tuh dalam sehari harus berkomunikasi kayak gitu, harus bercakap. Jangan sampai kalian tuh ngomong salah. Jangan sampai kalian itu puasa bicara atau puasa ngomong kayak gitu kan. Jangan sampai, karena nanti itu juga bakal mempengaruhi sistem syaraf. Kalau kita tuh nggak bicara dalam sehari aja, itu bisa berpengaruh ke lainnya. Maka sobat Yaya, pastinya kan kalau yang namanya perilaku buruk itu ya gak baik kayak gitu. Gak baik kenapa? Karena merugikan orang lain. Gak baik untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Misalnya ya dia ingin menang sendiri, atau kalau kakak adik aja ya, misalnya nih aku sama adik aku, kita pergi beli baju. Nah, mamaku nawarin aku bajunya yang ini, dia yang ini gitu. Nah, sedangkan bajuku itu menurut dia lebih cantik, dan aku juga ini nggak masalah mau cantik nggak cantiknya, yang penting ini dibeliin ya kan, gratis dari orang tua. Nah, tapi misalnya nih aku pengen punya adik aku, karena aku ngerasa yang punya adik aku lebih cantik kan. Nah, aku pengen punya dia, sedangkan dia itu juga pengen yang itu. Maka aku seharusnya tidak boleh merebut baju milik adik aku seperti itu. Karena itu berarti kan muncul rasa egonya, pengen yang paling cantik, pengen yang lebih baik kayak gitu kan, tidak mau berbagi sama orang lain. Nah, jangan sampai kita memiliki perilaku dan sifat seperti itu. Nah, jika terlanjur kita memiliki jika kita sudah terlanjur atau kita pernah melakukan perbuatan seperti itu, maka lebih baik kita kurangi dan pelan-pelan kita rubah, dengan kita rubah perilaku kita yang mana yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan caranya itu ya pelan-pelan. Kita kalau misalnya diberi sesuatu, maka kita syukuri, kita terima apa adanya. Dan jika ada rezeki lain, mungkin ini rezeki kita kayak gitu. Dan tidak mudah iri terhadap orang lain, karena ini kan sifat egois ini salah satu sifat penyakit hati juga ya. Penyakit hati yang dimana dia ingin merasa paling dan paling kayak gitu. Sifat ego itu tidak memandang usia sih biasanya. Mulai dari anak-anak aja juga ada yang beberapa anak-anak itu yang udah egois kayak gitu. Orang tuanya mengajarkan sesuatu yang kalau bisa jangan sampai anaknya itu menjadi orang yang egois kayak gitu, atau pelit gitulah ya istilahnya. Jadi kalau misalnya sobat yang udah jadi orang tua, mungkin bisa mengajarkan anak-anaknya nanti untuk menghindari sifat-sifat yang tidak baik kayak gitu. Berarti mengajarkan anaknya ya berbuat baik, jadi orang yang ramah, jadi anak yang sabar, jadi anak yang baik budi, suka memberi, suka membantu orang lain kayak gitu kan, enak gitu liatnya. Dan pastinya kalau kita lihat, kalau misalnya orang yang egois itu pasti bakal menimbulkan beberapa dampak negatif, karena yang namanya perbuatan tidak baik itu disebut tidak baik karena menimbulkan hal-hal negatif atau bisa merugikan orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Nah biasanya kalau orang yang egois itu bakal memberikan kekecewaan kepada orang lain kayak gitu kan. Kenapa? Karena ia ingin merasa menang sendiri atau merampas hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri kayak gitu, agar dirinya terlihat lebih wow gitu kan mungkin. Nah itu kan berarti bisa mengecewakan orang lain. Bahkan terlebihnya itu
apabila kita bersaudara ataupun berteman ataupun bertetangga, kita bisa merusak jalinan silaturahim, bisa merusak persaudaraan, bisa merusak persahabatan, pertemanan dan sebagainya kayak gitu kan. Atau istilahnya bisa merusak hubungan antar sesama manusia kayak gitu. Setelah itu baru nanti muncul kayak pertengkaran atau saling benci-membenci kayak gitu, karena dia egois kayak gitu, tidak mau berbagi kepada orang lain. Nah, nanti lama-kelamaan ini bakal muncul, bahkan terlebihnya lagi sifat egois ini dapat menimbulkan perpecahan jadinya, atau ya pertengkaran yang ujung-ujungnya nanti bisa jadi saling bunuh-membunuh karena dia egois. Apalagi biasanya nih kalau tentang harta ya, kalau dia tamak tahu tamak ya? Apa ya? Rakus akan harta, bahkan dia bisa membunuh saudaranya sendiri kayak gitu. Karena pernah nih kejadian tetangga rumahku, cuman gara-gara warisan warta. Cuman gara-gara warisan harta, jadi abangnya itu membunuh adiknya ya kalau nggak salah kayak gitu. Nah, oke, dan apalagi kalau kita berbuat egois ini, kita pasti bakal dapat hukuman dari Allah atau kita dapat dosa kayak gitu. Allah nggak suka sama orang yang egois kayak gitu pastinya. Untuk itu supaya kita terjauhi dari sifat egois atau anania ini, maka kita harus memupuk rasa saling menghormati, saling menghargai, saling memberi kayak gitu, saling perhatian sesama saudara kita. Dan yang kedua itu kita juga harus lebih menerima apa yang sudah menjadi hak kita, apa yang udah kita miliki kayak gitu. Atau istilahnya lebih bersyukur lah kayak gitu, bersyukur apa yang sudah kita punya kayak gitu. Kalau kita merasa kurang, berarti kan nanti kita bakal ingin menjadi lebih dari orang lain kan. Nah, maka dari itu kita harus mensyukuri apa yang udah kita punya. Nah, seperti itu. Semoga pembahasan kita mengenai sifat anania ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi pukulan bagi diri kita yang pernah merasa, mungkin kita pernah merasa, setiap manusia ya pasti pernah merasa ego atau muncul keakuannya kayak gitu. Nah, namun kita bisa meminimalisir atau meredamkan sifat ego ini, bisa kita tanam lagi dalam akunya sendiri kayak gitu. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih Sobat Jaya, jangan lupa nonton video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera off.